Jadi yang membuat hidup ini ribet itu cuma dua, lemah paham agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Nafsu itu oleh Allah udah diciptakan ada pada diri kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau tidak ada nafsunya garing hidup ini, ya kan? Lihat makanan gak nafsu, lihat suami gak nafsu. Nafsu itu bagian ada pada diri kita, kita juga nggak tahu ya. Kenapa ujuk-ujuk emosi? Kenapa ada cinta? Kenapa kalau lihat misalkan lihat pohon mahoni kok gak jatuh cinta, ya nggak rei-rei, tapi lihat lawan jenis rei-rei. Itu memang diciptakan oleh Allah. Masalahnya di surat Yusuf ayat 53, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'un nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahimar rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ini kata Nabi Yusuf, dan aku wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak bisa membebaskan diriku. Maksudnya ini kerendahan hati beliau ya, bahwa saya gak sempurna, maksudnya saya tidak bisa melepaskan ada rasa itu. Dan karena sesungguhnya nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu, karena memang nafsu itu ngajaknya itu kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Jadi nafsu itu bawanya begitu. Illa kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada nafsu yang membawa kebaikan, yaitu nafsu yang dirahmati Allah. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi cik atuh jawab hadirin, tapi mengendalikan nafsu. Dikendalikan kayak naik mobil, dikendalikan jadi nggak nabrak, nggak ketabrak, nggak ke jurang. Nafsu itu bagian udah ada pada diri kita ya, tinggal kita kendalikan supaya ada di jalan yang Allah sukai. Syahwat normal, kita punya syahwat, pilihannya yang halal atau zina. Nafsu di antara syahwat itu ingin makan yang halal atau yang haram, kan gitu. Minuman banyak yang enak, Allah ciptakan khamr, mau yang mana? Daging banyak yang halal, Allah ciptakan babi. Begitulah ya. Coba duren halal atau haram? Tergantung duren siapa. Gini ya. Makanya menjawab tuh jangan tergesa-gesa, itu teh nafsu. Duren halal atau halal. Kalau duren tetangga dimakan oleh ibu nggak halal, zatnya halal tapi caranya membuat jadi. Nah, coba sepertiga malam terakhir Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Nafsu sukanya kita tidur atau tahajud? Ibu sukanya yang mana? Oh, tahadur lagi yang. Siapa yang nyebut tijud? Sekarang tahajud ya. Allah sukanya gini. Sebentar lagi Ramadan. Ibu mau milih taraweh di masjid yang bacaannya panjang
atau yang bacaannya ringkes tapi indah. Indah mah bonusnya ringkesnya kan. Allah sukanya kita gimana tuh sholat tuh? Yang panjang. Kita nggak apal tinggal nebeng sama imam yang apal pahalanya sama. Tetep dicari imam yang itu mah salah tuh taraweh di masjid itu mah. Egois imamnya. Punya uang 20 ribuan 2 lembar. Satu masih bagus, mulus. Yang satu udah riksek. Kotak infak lewat, yang mana yang dimasukin? Yang risak. Kita hanya sisa aja buat Allah tuh yang jelek-jelek. Apalagi yang udah robek, itu yang kita kasih. Halo? Jelas tidak nih? Buka HP. Di sana bakal ketahuan. Yang nyenengin nafsu itu banyak. Dan sepertinya menarik semua. Tapi yang nyenengin Allah, nafsu enggak suka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Gak kuat nah. Benar? Ngaku. Kenapa jadi pada melongo begini? Jadi Bu, Pak, kalau kita tidak ada semangat mujahadah untuk mengendalikan nafsu, habis hidup kita. Pertengkaran-pertengkaran itu memang membela kebenaran? Tidak. Sebagian besar pertengkaran itu membela nafsu ego dirinya. Betul? Di rumah-rumah tuh berbantah-bantahan tuh perkara cetek. Ujung bantal ngelipet. Ini harusnya nggak kayak gini Pak. Urusan ibu dong. Loh suami memang kerjanya apa? Loh ibu berantem. Ujung bantal. Berapa banyak kita korbankan kebahagiaan, kebersamaan, kenyamanan rumah, dinginnya AC, empuknya kasur, hanya perkara remeh yang jadi besar karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Benar atau benar? Pikir. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada program mujahadah, walaupun ilmu agamanya banyak, habis. Namanya muflis, bangkrut. Siapa yang muflis? Dia yang banyak beramal. Sholat, ngaji, saum, sedekah, umroh, baca Quran. Tapi dia sering sekali celetak-celetuknya nyakitin. Komentar-komentarnya melukai. Jadi fitnah. Di akhirat, hitung tuh. Kebaikannya diambil untuk membayar orang yang disakiti. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang disakiti pakai bayarannya. Habis pahala, yang ada dosa, gagal jadi ahli sorga, padahal banyak berbuat baik, tapi keburukannya lebih banyak. Kenapa keburukannya lebih banyak? Karena kalah oleh hawa nafsu.